Apa sih yang harus saya lakukan Romo di dunia ini supaya rezeki saya terang Romo, supaya rezeki saya lancar, saya sembuh Romo, kehidupan saya penuh dengan kasih Tuhan Romo. Jadilah terang, jadilah baik. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik. Bukan cuma baik basa-basi, tapi Tuhan mencurahkan kebaikan-kebaikan pada kita sejak dunia diciptakan, sejak kita ada di dunia ini. Setiap pagi kita memulai hari kita, setiap saat kita menyebut namanya, ada kebaikan-kebaikan yang turun atas diri kita. Saudara-saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman, biarlah kita siapkan diri kita. Buang pikiran-pikiran jahat, buang perasaan-perasaan membenci. Tuhan, ampuni aku orang berdosa ini. Bersihkan jiwa dan ragaku, bersihkan rohaniku. Biarlah kebaikan-Mu boleh turun atas diriku. Kebaikan yang sudah aku terima sejak aku diciptakan. Kebaikan yang selalu hadir dalam diriku. Biarlah ya Tuhan, setiap hari, setiap saat kami sangat membutuhkan kebaikan-Mu. Biarlah kebaikan-Mu mengarahkan kami pada kasih-Mu. Biarlah kebaikan-Mu menjaga, menyembuhkan, melindungi, dan merawat kehidupan kami. Ya Bapa, semoga semua dalam kehidupan kami, keluarga kami, rezeki kami, kehidupan pekerjaan kami, semuanya kembali menjadi baik adanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kalau saya mengharapkan Anda semua dalam keadaan baik, itu bukan basa-basi. Karena saudara-saudara, kebaikan itulah yang merawat, menjamin, mengadakan kehidupan kita setiap hari, setiap saat. Jangan biarkan kebaikan Tuhan, kebaikan Bapa hancur karena dosa dan kesalahan. Saudara-saudaraku, izinkan saya bertanya kepada Anda. Kalau Anda ini termasuk orang yang tertib dan teratur, atau sembrono, atau asal-asalan, atau ya suka-suka, atau suka mut-mutan aja. Misalnya bangun tidur, apakah Anda selalu bangun di jam yang sama? Misalnya, kalau Anda bangun di jam yang sama, tidur di jam yang sama, makan di jam yang sama, makan pagi, makan siang, makan malam gitu ya, olahraga teratur, itu Anda bisa mengatakan, Romo, terima kasih Romo, saya ini orang yang teratur. Karena dulu didikan ibu bapak saya Romo, dulu didikan waktu sekolah Romo, saya sekolahnya di susteran, wah sangat tertib, pokoknya jam 7.00 harus udah siap di sekolah, udah siap untuk belajar. Saudara-saudara, apakah Anda orang yang teratur, tertib, taat pada peraturan, suka dengan keteraturan? Coba cek kamar Anda, rumah Anda, ruangan Anda. Berantakan, semuanya ada, umpek-umpekan, taruh sana, taruh sini, suka-suka aja. Atau Anda suka keadaan yang teratur? Romo, saya sukanya rapi Romo. Kan enak kalau rapi itu, kalau nyari apa-apa, nyarinya gampang. Nah itu, kalau itu petunjuk-petunjuk itu ada dalam hidup Anda bisa mengatakan terima kasih. Karena hidup Anda adalah hidup dalam keteraturan. Sebaliknya, kalau Anda bangun yang suka-suka, mungkin karena perusahaan juga perusahaan milik Anda ya, atau Anda itu wirausaha, itu suka-suka bangunnya, makannya juga suka-suka, ya kan sibuk Romo, rapat sini, rapat sana, kerja sini, makannya tidak teratur, bisa jadi. Atau tidurnya juga nggak teratur, tergantung Romo, film Koreanya seru apa enggak, tergantung Romo, baru pulang dari kegiatan lingkungan misalnya, baru sampai rumah jam 10 Romo, mandi baru bisa tidur jam setengah 12 misalnya. Atau ya
ruangan Anda ruangan yang berantakan. Cek meja kerja Anda itu rapi teratur atau apa juga ada. Saudara-saudara, ada rahmat khusus yang sudah Anda terima dalam diri Anda kalau Anda suka pada keteraturan. Sebetulnya sih manusia ya, mau dia rapi atau berantakan, sebetulnya semuanya terarah pada keteraturan kok. Misalnya seberantakan-berantakannya kamar Anda, kalau Anda misalnya menyetir di jalanan, kalau lampu merahnya mati, wah semuanya mau ke kanan, semuanya mau lurus, semuanya mau duluan. Wah bisa ancur-ancuran, bisa macet total bukan? Jadi pada dasarnya manusia itu terarah pada keteraturan. Karena apa? Karena demikianlah Tuhan menciptakan kita. Matahari, bulan, terbit, tenggelamnya itu sudah teratur. Musim-musimnya, meskipun sekarang ini musim hujan udah nggak jelas lagi, musim panas udah nggak jelas lagi, musim buah-buahan. Dulu sih ada musim duren, musim mangga, musim rambutan. Karena sekarang petaninya pakai bibit-bibit, pakai kimia-kimia, pakai pupuk-pupuk. Akhirnya ya sekarang semuanya serba ada. Hati-hati dengan hal itu. Ketika keteraturan alam semesta ini diganggu oleh campur tangan manusia, biasanya akan menghancurkan kebaikan yang sudah Tuhan siapkan ketika menciptakan dunia ini. Bukan tanpa alasan saya berkata seperti ini, karena dikatakan begini di bacaan pertama hari ini. Kita udah nggak lagi membaca surat kepada orang Ibrani, sudah selesai kemarin. Sekarang kita mulai dari 0 lagi. Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 19. Bereshit bare Elohim et hashamayim wa et haaretz. Weh Romo sering dengar itu Romo. Ini bacaannya. Pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi saudara-saudara, yang ada dalam latar belakang pemikiran, gagasan, kisah penciptaan ini, itu betul-betul dunia itu masih chaos, masih berantakan, masih out-outan. Out-outannya lebih dari sekedar kamar yang berantakan, tapi semuanya tidak ada polanya, semuanya nggak jelas, nggak berbentuk. Nah, disitulah Allah mengatakan ketika bumi belum berbentuk dan masih kosong, gelap gulita meliputi samudera raya. Jadi ada kegelapan, lalu juga ada samudera raya, bahkan ada air. Sudah memenuhi samudera raya itu. Dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, yang menarik adalah Allah sang pencipta digambarkan Allah yang penuh kuasa. Hanya dengan kata-katanya, hanya dengan firman-Nya, kalimat yang keluar dari mulut Allah, Allah menciptakan manusia dan seluruh ciptaan-ciptaan ini. Dikatakan Allah bersabda, jadilah terang, maka jadilah terang. Wayahi or, jadilah terang, maka terang itu jadi. Yang pertama diciptakan oleh Allah adalah terang. Untuk apa? Untuk melawan kegelapan. Kegelapan yang disimbolkan dengan pihak lawannya Allah, kegelapan awal mula, kegelapan kuno, itu monster yang berkuasa, tapi dikalahkan oleh Allah dengan menciptakan terang. Maka teranglah hidup kita. Kalau jadi manusia dalam bekerja, dalam melayani, mencari nafkah, hidup berkeluarga, jadilah terang. Sebab kalau manusia sukanya gelap-gelapan, sukanya ngumpet-ngumpet, sukanya sembunyi-sembunyi, sukanya tipu-tipu, sukanya bohong-bohong, sukanya fitnah-fitnah, hancurlah kehidupannya. Itu semua kita sudah tahu. Maka jadilah terang. Terus terang, berkata yang jujur, berkata tentang kemuliaan Allah, kebaikan-kebaikan Allah. Jangan ada motif-motif lain yang mengganggu. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya dari gelap.
Sejak awal saudara-saudara, Allah melihat yang diciptakannya itu sebagai sesuatu yang baik. Maka selain jadi terang, jadilah baik. Itu panggilan-panggilan kita. Apa sih yang harus saya lakukan Romo di dunia ini supaya rezeki saya terang Romo, supaya rezeki saya lancar, saya sembuh Romo, kehidupan saya penuh dengan kasih Tuhan Romo. Jadilah terang, jadilah baik. Sayang sekali saudara-saudara, manusia hancurnya di sini. Apakah Anda sadar tadi? Digunakan kata jadilah. Artinya sesuatu yang kita terima itu dalam proses menjadi baik. Ya memang hari ini sudah baik tapi belum penuh. Tetapi dalam hidup manusia diajak untuk menjadi baik. Artinya being, terus menerus menjadi. Jangan pernah puas dengan keadaan. Wah, saya kan udah melayani, saya kan udah berbagi, saya kan udah ini, saya kan udah itu. Lalu manusia berhenti berbuat baik, berhenti memancarkan kebaikan, berhenti karena apa? Karena digosipin, karena dijahatin, karena diomongin, karena difitnah, karena ditipu. Maka dia berhenti menjadi orang baik. Saudara-saudara, jadilah terang, jadilah baik, sebagaimana kita diciptakan oleh Allah. Lalu saudara-saudara, kita bisa melihat betapa Allah menata apa-apa saja yang diciptakan dalam sebuah keteraturan. Benda-benda penerang diciptakan, diatur untuk hari-hari, tahun-tahun, bulan-bulan, musim-musim. Semuanya diciptakan dalam sebuah keteraturan. Maka berbahagialah Anda kalau Anda punya rahmat yang ketiga, yaitu teratur. Ditata, pikirannya ditata. Sebelum mikir overthinking, ditata. Orang seringkali terlalu overthinking, mikirin banyak pikiran sampai stres, sampai sakit. Karena apa? Tidak mampu menata kehidupannya, tidak mampu menata pikirannya. Semuanya masuk, semuanya masuk. Dengar ini khawatir, dengar ini takut, dengar ini waduh, bingung, gelisah. Ditata mana yang penting, mana yang perlu. Hati-hati, tidak semua yang perlu itu penting, tidak semua yang penting itu perlu. Apa yang kita butuhkan sesungguhnya? Seringkali manusia ketumpuk-tumpuk, semuanya dianggap penting, semuanya dianggap perlu, semuanya dianggap berguna. Saudara-saudara yang terkasih, tata pikiran kita, tata juga hati kita yang seringkali berantakan, hancur-hancuran karena orang lain, karena keadaan, karena kenyataan yang harus kita hadapi. Maka hidupnya pahit banget. Orang lain punya orang tua kok baik, kenapa orang tua saya kok begini misalnya. Orang lain rezekinya bagus, kenapa rezeki saya kok jelek misalnya. Maka perasaannya menjadi amburadul, berantakan. Ditata, yang mana yang gak perlu buang, mana yang perlu ayo ditata lagi. Apakah ini sungguh-sungguh? Apakah ini kehendak Tuhan atas diriku? Apakah ini jalan yang harus aku lalui? Nggak ditegur sama tetangga, sakit hati, dendamnya luar biasa. Tetangga atau sahabat bisa bangun rumah 2 tingkat, makin kita yang tersakiti. Padahal makan nggak ada hubungannya sama kita. Seringkali kita terhadap keberhasilan orang lain, kita malah dongkol di situ. Karena apa? Kenapa saya nggak bisa? Kenapa mereka bisa? Kan yang lebih baik saya, yang lebih diberkati saya, yang aktif saya Romo, yang banyak bantu orang saya. Kenapa dia duluan Romo, yang berkatnya kok dipulihkan sama Tuhan? Dongkol. Coba, itu mah nggak perlu. Singkirin itu, lupakan, ampuni. Kalau hal-hal yang bisa diampuni, ya memang itu rezekinya dia, udah jalannya dia, ya sudah. Berjuang, fokus pada hidup kita, terarah pada terang dan kebaikan. Lalu juga hiduplah dalam keteraturan. Maka saya selalu bilang, jam berdoa, waktu berdoa, tempat berdoa, cara berdoa, coba biarkan itu teratur. Karena ketika kita sudah teratur, kita lebih punya kesempatan untuk masuk dalam keteraturan ciptaan, keteraturan dengan cara kerjanya Tuhan. Sehingga berkat-berkat, hal-hal baik, terang itu menyinari kita. Kebaikan-kebaikan itu turun atas kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih,
Ingat loh, jelek-jelek begini, saya, Anda, kita ini ciptaan dari Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah gagal. Di balik kegagalan, di balik ketidaksempurnaan, ada rahasia Tuhan, maksud Tuhan yang luar biasa. Contoh kemarin saya udah pernah cerita, saya ulangi lagi karena bagus. Saya di Rumah Teduh Suryo, saya ngomong nih sama ibu-ibu tim pengurus saya yang sudah aktif sebelum saya untuk mengurusi orang-orang sakit. Saya bilang, kalau lihat anak-anak ini ya, betapa tuh hidup nggak adil ya ternyata. Ada misteri yang Tuhan sediakan buat kita. Saya bilang begitu. Gimana bisa anak 3,5 tahun kena kanker? Kalau katanya kanker itu gara-gara makanan, anak 3,5 tahun makan apa sih? Kalau katanya kanker itu karena dosa-dosa ya, karena perbuatan jahat, anak 3,5 tahun dia berbuat jahat apa sih? Lebih parah juga kita, bukan yang masih sehat-sehat ini, makanan kita, wah semua juga kita makan, dosa-dosa kita juga udah begitu banyaknya, tapi kita masih sehat. Sedangkan anak ini nggak bersalah apa-apa. Ada anak remaja, udah kena kanker yang sangat berat, udah kena penyakit jantung bawaan, dioperasi berkali-kali. Tuhan, mereka dosa apa? Apa maksudmu? Saya bilang, ada misteri-misteri Tuhan yang tidak terjawab dalam dunia ini. Tapi ibu-ibu itu ngomong, Romo, jawabannya ada, Romo. Saya tanya, apa coba? Dikatakan supaya kita-kita yang sehat ini, kita-kita yang masih banyak salah ini, bisa bersyukur atas keadaan kita. Anak-anak ini sakit, mereka tuh tanpa salah loh. Gak punya salah, tapi kok harus menderita seperti itu? Itu membuat kita supaya, Tuhan terima kasih, saya masih sehat, saya masih bisa bergerak, saya masih bisa beraktivitas, saya masih suka keliling-keliling mall, saya masih suka ya punya anak, punya cucu, punya keluarga, punya orang tua. Meskipun gak sempurna, tapi saya masih punya dibandingkan mereka ini. Itu yang pertama. Katanya ada jawabannya Romo, supaya kita yang sehat-sehat ini bisa bersyukur. Lalu ada dua katanya jawabannya, supaya mereka ini adalah kesempatan buat kita yang sehat-sehat ini untuk menunjukkan kebaikan, memberikan harapan buat mereka. Sebab kalau nggak ada mereka, orang-orang baik, orang-orang sehat, orang-orang yang banyak rezekinya ini nggak tahu mau diapain ini hartanya, nggak tahu mau diapain ini waktu tenaganya, bingung sendiri, belanja, beli ini, beli itu, akhirnya juga nggak berguna karena manusia selalu dikuasai oleh keinginannya. Tapi dengan anak-anak ini kita jadi tahu, oh iya ya, aku harus berbagi, oh iya ya, aku harus melakukan sesuatu untuk mereka. Itulah saudara-saudara misteri kehidupan. Persis seperti kuasa yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus dalam Markus bab 6 yang dibacakan hari ini. Bagaimana dikatakan Tuhan Yesus masuk ke daerah Genesaret, berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Waduh, udah viral nih, udah terkenal nih, udah populer nih, dikenal di mana-mana nih. Itulah yang dilakukan, dihadirkan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan mereka berlari-lari ke seluruh daerah itu, mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Perhatikan saudara-saudara, orang-orang yang bisa berlari-lari ini adalah orang-orang yang sehat. Orang buta mana bisa berlari, orang timpang mana bisa berlari, orang yang sakit parah di rumah mana bisa berlari. Justru orang-orang sehat inilah berlari-lari. Bukan langsung menuju Yesus, tetapi mereka mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, mencari orang-orang sakit, mengangkat orang-orang sakit yang gak bisa berlari ini, datang kepada Yesus. Itu luar biasanya. Jadi, itulah terang, itulah kebaikan, itulah keteraturan. Bagaimana Yesus hadir di dunia ini, memulihkan, menjadikan segala-galanya baik. Pokoknya kemanapun Yesus pergi, diikutin. Mau ke desa-desa, ke kota-kota, ke kampung-kampung. Orang meletakkan orang-orang sakit di pasar, memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja.
dan semua orang yang menjamah jubahnya menjadi sembuh. Saudara-saudara terkasih, jumbai jubah adalah simbol kemuliaan, kekuasaan, kebaikan yang mengalir dari pribadi Tuhan Yesus. Maka ketika Anda berdoa, mohon kesembuhan, mohon rahmat, katakanlah, Tuhan, izinkan aku Tuhan, dengan ketidakpantasanku, dengan ketidaklayakanku, dengan dosa dan kelemahanku, aku menjamah ujung jubah-Mu saja Tuhan. Aku percaya di situ pun aku akan mengalami kesembuhan. Aku tidak pantas Kau jamah. Aku tidak pantas bersentuhan dengan tangan-Mu Tuhan, karena aku ini berdosa. Tapi izinkan Tuhan, ujung jubah-Mu saja, maka hidupku akan baik kembali, rezekiku akan pulih kembali, rumah tanggaku akan disembuhkan luka-lukanya, kehidupanku akan kembali menjadi baik. Saudara-saudara, itulah kuasa terang, kuasa kebaikan, kuasa keteraturan yang bekerja dalam diri kita. Berbahagialah kita yang punya 3 sifat itu dalam kehidupan kita. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita. Bye-bye, Tuhan berkati.